Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan jarak jauh, pendidikan akademik, yang mana peraturan tersebut diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 83/E/KPT/2020. Ya, peraturan ini memang sudah cukup lama ya, sejak 2020, tapi ini masih diberlakukan sampai saat ini. Kalau teman-teman ada yang bertanya, di manakah peraturan ini bisa saya dapatkan? Nah, peraturan ini bisa diperoleh dari website Siaga ya. Lebih tepatnya siaga.kemdikbud.go.id. Tampilannya seperti ini. Ini siaga.kemdikbud.go.id. Kemudian kita scroll ke bawah ya, di bagian panduan. Nah, di sini ada panduan. Kemudian di bagian jenis akademik ini ya. Kita klik panah ke kanan. Kemudian di bagian bawah, nah di sini ada persyaratan dan prosedur pendirian PTS penyelenggara pendidikan jarak jauh akademik. Nah, kemudian nanti di samping persyaratan ini juga ada instrumennya. Nah, instrumennya juga diperoleh di sini, di lokasi yang sama. Hanya kita scroll sedikit ke atas. Nah, di sini. Instrumen pembukaan prodi pendidikan jarak jauh, PJJ program sarjana. Nah, teman-teman tinggal klik download begini ya. Nanti sudah dapatkan instrumennya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan tentang persyaratan dan prosedur terkait dengan pembukaan prodi PJJ. Baik, kita langsung saja ke isinya. Nah, di bagian pertama yaitu pendahuluan, di sini dibahas pentingnya pengaturan mengenai syarat dan prosedur pendirian program pendidikan jarak jauh. Kemudian, nah teman-teman kita nanti akan fokus di bagian pendirian PTS PJJ, termasuk nanti akan dibahas secara detail mengenai persyaratan-persyaratannya. Baik, di bagian pengertian pendirian ini, bahwa pendirian PTS PJJ ini merupakan pembentukan PTS oleh badan penyelenggara, baik itu yayasan, perkumpulan, persyarikatan, badan hukum nirlaba lainnya, yang dapat berbentuk universitas yang pertama ini, yang terdiri paling sedikit 5 prodi ya pada program sarjana, yang mewakili 3 prodi rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan atau rumpun ilmu terapan, yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan juga transportasi. Serta 2 prodi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan atau rumpun ilmu terapan, yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permusiuman, militer, administrasi publik, dan juga pekerja sosial. Nah, yang kedua juga dapat berbentuk institut yang terdiri atas paling sedikit 3 program studi pada program sarjana. Kemudian yang terakhir dapat berbentuk sekolah tinggi yang terdiri atas paling sedikit 1 prodi pada program sarjana. Nah, itu adalah terkait dengan pendirian PTS PJJ. Nah, sekarang kita bahas yang B terkait dengan persyaratannya. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada 19 persyaratan ya yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan PTS PJJ ini. Nah, di sini ada 3 kolom yaitu nomor,
Di sini persyaratannya, kolom kedua, kolom terakhir ini dokumennya. Jadi sudah jelas sekali syaratnya seperti apa, dokumennya seperti apa, nanti bisa teman-teman cek satu persatu. Nah, sebagai contoh di sini ya, aspek legalitas. Di sini harus punya akta notaris pendirian badan penyelenggara. Ya, termasuk perubahan-perubahan bila memang pernah dilakukan. Nah, di sini scan akta notarisnya. Kemudian memiliki keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum. Misalnya surat keputusan Menkumham untuk yayasan. Di sini juga dokumennya jelas ya, Pinde asli, surat keputusan asli pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum. Contohnya adalah surat keputusan Menkumham untuk yayasan. Oke. Kemudian legalitas yang kedua adalah persetujuan tertulis. Ya, pendirian PTS PJJ dari organ badan penyelenggara. Contohnya dari ketua pengurus yayasan atau yang sejenis. Nah, di sini dokumennya adalah scan berita acara dan daftar hadir asli rapat persetujuan pendirian PTS PJJ dari organ badan penyelenggara. Contoh, ketua pengurus yayasan atau yang sejenis. Kemudian aspek legalitas yang ketiga adalah memperoleh rekomendasi tertulis ya, dari LL Dikti di wilayah PTS PJJ didirikan. Masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan, yang memuat A. Rekam jejak termasuk legalitas badan penyelenggara yang berdomisili di wilayah LL Dikti PJJ akan didirikan. Atau apabila domisili badan penyelenggara berbeda dengan domisili PTS PJJ yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari LL Dikti di wilayah badan penyelenggara berdomisili. Berikutnya, tingkat kejenuhan prodi yang akan dibuka dibandingkan dengan jumlah prodi yang sama di wilayah LL Dikti. Dan tingkat keberlanjutan PTS PJJ yang akan didirikan, beserta semua prodi yang akan dibuka untuk memenuhi persyaratan minimum akreditasi suatu PTS PJJ. Apa saja dokumennya? Hanya satu, yaitu scan rekomendasi tertulis asli dari LL Dikti. Nah, kemudian aspek legalitas yang keempat, yaitu rekomendasi LL Dikti di wilayah jangkauan prodi PJJ yang diusulkan. Nah, misalnya wilayah jangkauannya meliputi LL Dikti 1, 2, 3, dan 4, maka masing-masing harus memperoleh rekomendasi. Misalnya PTS PJJ-nya berada di wilayah LL Dikti 1, tetapi jangkauan prodinya sampai LL Dikti 2, sampai wilayah LL Dikti 2, 3, dan 4. Begitu misalnya. Maka harus memperoleh rekomendasi juga dari LL Dikti 2, 3, dan 4 tersebut. Nah, buktinya apa? Yaitu scan atau pinde rekomendasi tertulis asli dari LL Dikti di wilayah jangkauan prodi PJJ yang diusulkan, yaitu pinde atau rekomendasi tertulis asli dari LL Dikti di wilayah jangkauan prodi PJJ yang diusulkan. Nah, inilah 4 aspek legalitas yang harus dipenuhi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aspek lahan. Nah, hanya satu persyaratannya, satu butir saja, yaitu tersedia lahan yang difungsikan untuk memenuhi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada butir 10.
Nah, butir 10 nanti akan detail dibahas mengenai surplus minimum yang harus dipunyai, gitu ya. Nah, di sini poin pentingnya adalah dengan status hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama badan penyelenggara. Sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat hak milik HGB atau hak pakai dalam satu wilayah kecamatan. Buktinya apa dokumennya? Yaitu sertifikat asli hak atas tanah dengan status hak milik, HGB, atau hak pakai atas nama badan penyelenggara. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan SDM, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Ada di butir 6, yaitu dosen tetap untuk satu prodi paling sedikit berjumlah 5 orang. Ketentuannya bagaimana? Yang pertama harus WNI atau warga negara Indonesia dengan usia paling tinggi 58 tahun, dibuktikan dengan scan KTP asli calon dosen tetap. Yang kedua, paling rendah berijazah magister atau magister terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan prodi yang akan dibuka. Nah, ini penting ya, kesesuaian bidang gitu ya. Apa buktinya? Yaitu scan ijazah dan transkrip asli. Ya, semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh. Misalnya S2 ya berarti ijazah S1 dan S2-nya beserta transkripnya. Kalau sudah doktor ya berarti ijazah S1 sampai S3 beserta transkripnya itu semua di-scan. Ya. Bagaimana kalau alumni luar negeri? Maka harus ada scan surat keputusan penyetaraan ijazah asli bagi calon dosen tetap. Nah, yang C, bersedia bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP, yaitu 37,5 jam per minggu. Kalau ini dokumennya adalah scan surat pernyataan asli kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu sesuai EWMP. Kemudian yang D ini adalah memiliki kemampuan menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Kemudian yang E belum memiliki NIDN atau NIDK. Kemudian yang F bukan guru yang telah memiliki NUPTK. Kemudian yang G bukan pegawai tetap pada instansi lain. Kemudian yang H bukan ASN. Kemudian yang I, calon dosen tetap harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai dosen tetap untuk setiap usul pembukaan prodi akademik dengan badan penyelenggara dari PTS PJJ yang akan didirikan. Bukti-buktinya apa? Yaitu daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani, bukti rekam jejak berupa URL e-learning yang pernah diselenggarakan atau screenshotnya. Kemudian pinde atau scan perjanjian asli kesediaan pengangkatan dosen tetap antara badan penyelenggara dan calon dosen tetap. Nah, kemudian yang ketujuh adalah tutor. Nah, ini tutor. Karena di dalam PJJ itu harus punya tutor, gitu ya. Apa itu tutor? Nah, menurut US Anis Hairuman dari Ristek Dikti menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan tutor adalah representasi dosen pengampu dalam memfasilitasi pembelajaran. Baik itu pembelajaran mandiri maupun pembelajaran terstruktur dan terbimbing. Nah, apa saja syarat-syarat untuk tutor di sini dibahas, yaitu untuk tutor pada setiap bidang keilmuan dan kebutuhan masing-masing prodi itu harus mengikuti ketentuan ini. 1. WNI, ya, dibuktikan dengan KTP. Kemudian ditugasi oleh pimpinan organ badan penyelenggara pengusul sebagai tutor pada pusat belajar jarak jauh atau PBJJ. Bekerja paruh waktu, ya, sesuai dengan mata kuliah yang ditutorialkan. Kemudian memiliki kemampuan menyelenggarakan tutorial secara daring. Berkualifikasi paling rendah sarjana atau sarjana terapan dalam bidang ilmu yang relevan
dengan mata kuliah yang ditutorialkan. Kemudian yang terakhir menandatangani surat kesediaan sebagai tutor. Nah, dokumen-dokumennya diantaranya adalah KTP asli, di-scan, kemudian scan ijazah dan transkrip nilai, kemudian scan surat keputusan asli, ya, penyetaraan ijazah bagi calon tutor alumni luar negeri, kemudian sertifikat pelatihan tutorial daring. Nah, kemudian butir yang ke-8 terkait dengan tendik atau tenaga kependidikan pada kampus PTS PJJ paling sedikit berjumlah 2 orang untuk melayani setiap prodi yang paling sedikit berfungsi sebagai administrator ujian, laboran dan atau teknisi, peranata teknologi informasi dan komunikasi, dan peranata teknologi pendidikan. Dan 1 orang lagi sebagai penyedia layanan sumber belajar dengan ketentuan WNI dengan usia maksimal 56 tahun, paling rendah D3. Itu ya. Kemudian bekerja penuh waktu selama 37,5 jam per minggu. Seperti itu. Nah, ini dokumen-dokumennya kurang lebih sama, yaitu scan KTP asli, ijazah asli, dan juga surat pernyataan kesediaan. Yang ke-9 yaitu tendik pada setiap pusat belajar, ya, jarak jauh di wilayah jangkauan mahasiswa. Ya, minimal berjumlah 2 orang dengan ketentuan WNI dengan usia maksimal 56 tahun, paling rendah diploma 3 dan bersedia bekerja penuh waktu. Ini adalah dokumen yang dibutuhkan, kurang lebih sama. Nah, sekarang kita masuk ke persyaratan kampus, yaitu butir nomor 10 ini ya. Di kampus PTS PJJ telah tersedia sarpras yang terdiri atas. Nah, di sini yang pertama adalah ruang dosen, ya, paling sedikit 4 meter persegi per orang. Ya, kemudian ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 meter persegi per orang. Kemudian paling sedikit 1 ruangan untuk pertemuan tutor. Nah, kemudian ruang dan fasilitas konferensi video dan layanan akses internet dengan bandwidth minimal 100 Mbps. Server atau akses terhadap server, ya, sistem informasi manajemen atau SIM, dan juga SPP atau sistem pengelola pembelajaran, kalau dalam bahasa Inggris disebut Learning Management System atau LMS, gitu ya, itu ada servernya. Ya, kemudian fasilitas akses pustaka daring, ya, minimal 200 judul buku, 3 jurnal, ya, masing-masing 5 eksemplar, ya, sesuai bidang keilmuan di setiap prodi yang diusulkan. Dan harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa. Kemudian ruang pertemuan, ya, berukuran paling sedikit 30 meter persegi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian dalam hal prasarana sebagaimana disebutkan dalam butir A sampai F, untuk kampus PTT PJJ sebagaimana dikemukakan di atas, belum dapat dipenuhi, badan penyelenggara dapat menggunakan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama dan atau sewa-menyewa yang dibuat di hadapan notaris paling sedikit untuk waktu 5 tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani. Nah, ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yaitu scan perjanjian asli terkait dengan penggunaan internet, kemudian lembar spesifikasi server, kemudian ini scan perjanjian sewa-menyewa untuk layanan pemanfaatan server untuk LMS, sedangkan yang ini scan akta notaris tentang perjanjian sewa-menyewa prasarana atau gedung. Nah, kemudian 11, badan penyelenggara telah memiliki atau memiliki akses terhadap server sistem pengelola pembelajaran atau LMS, ya, dengan speknya sebagai berikut. Ruang data paling sedikit 5 GB untuk tiap mata kuliah. Kemudian memori, ya, paling sedikit 100 MB tersedia untuk masing-masing peserta yang mengakses pada saat yang sama. Kecepatan transfer data 100 KB per second, ya.
per pengguna bersamaan untuk akses keluar dan 25 Kbps per pengguna bersamaan untuk akses masuk. Kemudian yang ke-12, Badan Penyelenggara PTS PJJ telah memiliki atau memiliki akses terhadap PBJJ pada setiap wilayah jangkauan mahasiswa dengan luas lahan paling sedikit 500 meter persegi. Dan tersedia sarana dan prasarana paling sedikit ada satu ruang pertemuan ya dengan fasilitas video conference atau konferensi video dan layanan akses internet dengan bandwidth minimal 100 Mbps, kemudian minimal harus ada satu ruang administrasi dan kantor. Kemudian ada sumber daya dan fasilitas lain termasuk lab, bengkel, workshop, studio, dan atau tempat praktik, praktikum lainnya melalui kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga, instansi atau industri atau pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai untuk wilayah jangkauan mahasiswa. Ini dokumen-dokumennya sudah ada di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk 13, persyaratan lain, yaitu memenuhi persyaratan minimum akreditasi prodi dan juga perguruan tinggi sesuai standar nasional. Nah, dokumennya adalah semua instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi prodi beserta lampirannya dibuat untuk setiap usul program studi akademik. Di mana instrumennya tadi di awal sudah saya jelaskan di aplikasi Siaga. Kemudian yang ke-14 tentang kurikulum, yaitu kurikulum setiap prodi yang disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Nah, di sini dokumennya sudah jelas bahwa instrumen pemenuhan syarat minimum APS ya terkait kurikulum harus memuat profil lulusan, harus memuat CPL, harus memuat RPS dari 5 mata kuliah penciri prodi yang disediakan secara daring. Ada sistem pembelajaran sesuai dengan prinsip PJJ. Rancangan fasilitasi Merdeka Belajar hanya untuk program sarjana yang ini MPKM. Kemudian yang kelima harus ada studi kelayakan pendirian PTS PJJ. Ya, ini berupa dokumen studi kelayakan. Kemudian yang 16 organisasi dan tata kerja PTS PJJ. Memiliki 5 unsur, jadi ortakernya itu harus memiliki minimal 5 unsur. Pertama, penyusun kebijakan, pelaksana akademik, penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan juga pelaksana administrasi atau tata usaha. Nah, di sini dokumennya adalah draft ortakernya, gitu ya. Nah, kemudian di sini yang 17 adalah SPMI. Yaitu dokumen rancangan kebijakan SPMI. Nah, yang 18, laporan keuangan dari badan penyelenggara. Ada ketentuannya. Yang A ini tanpa audit oleh akuntan publik. Bila apa? Bila operasinya kurang dari 3 tahun. Tapi kalau sudah beroperasi lebih dari 3 tahun harus ada laporan audit oleh akuntan publik. Nah, di sini dokumen-dokumennya harus sesuai dengan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK gitu ya, nomor 32 tahun 2019. Kemudian yang terakhir menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan operasional dari PTS PJJ yang akan didirikan paling singkat 4 tahun ya, ditandatangani oleh semua organ badan penyelenggara. Nah, itulah 19 syarat ya bagi teman-teman yang berkeinginan untuk mendirikan PTS PJJ di lingkup Kemdikbud. Nah, ada beberapa penjelasan penting di sini yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, persyaratan 1 sampai 7 dan 13 merupakan persyaratan mutlak. Artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka usul belum disetujui. Nah, yang 13 ini adalah tentang pemenuhan instrumen akreditasi minimum. Ya, gitu ya. Nah, yang kedua, formulir instrumen pemenuhan syarat minimum APS untuk setiap usul prodi akademik baru diisi dan ditandatangani oleh badan penyelenggara. Kemudian yang ketiga, formulir instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu panduan pada halaman
Nah, ini diganti siaga.kemdikbud.go.id. Karena ini peraturan yang lama ya, tahun 2020 masih pakai silem kerma. Nah, sekarang sudah dialihkan ke siaga begitu. Kemudian yang keempat, usul prodi akademik menggunakan nomenklatur yang tercantum dalam daftar nama prodi pada PT yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, terakhir, semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan, ya, termasuk studi kelayakan, rancangan organisasi, dan tata kerja. Jadi nanti ya ada yang namanya visitasi atau evaluasi lapangan untuk mengecek ya kesiapan kelayakannya. Nah, semua dokumen nanti pada saat dilakukan evaluasi lapangan itu harus disiapkan. Nah, demikian untuk persyaratan dari pendirian ya prodi PJJ atau pendidikan jarak jauh. Nah, untuk prosedur pengajuannya insya Allah akan saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Mohon like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.